dimaksudkan oleh teman-teman Muslim. Tetapi seyogianya itu menjadi doktrin yang diimani Tuhan Pak, bukan 3 Allah, 3 Tuhan. Ya, 3 Tuhan, ya. Hakikatnya sama karena mereka menyatakan itu. Contoh seperti saya ya, artinya baru mempelajari, memperdalam tentang Trinitas itu. Tidak konsep ketuhanan kita ya, itu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ya, benar. Nah itu. Tapi saya belum tahu tadi teman-teman lagi diskusi apa gitu. Ini loh Pak belajar. Izin ya, kalau kami Muslim itu Pak, Anda mau tuhankan siapapun nggak ada masalah. Yang problem di sini kalau Anda mempergunakan kata Allah itu kalau Anda mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu kami protes. Tapi kalau Anda mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, no problem. Karena Allah itu adalah sembahan umat Islam. Itu yang jadi masalah Bang. Oke, saya pikir kita sepakat ya bahwa kita sama-sama meyakini Allah yang Esa, ya. Sepakat ya? Nggak ada kata Allah di Bible Bapak, nggak ada. Allah itu adanya di Al-Quran, di Bible nggak ada. Allah ada, Allah yang Eha. Nggak ada Pak, nggak ada. Bible Anda itu original tesnya Yunani, dari Yunani itu nggak ada kata-katanya di sana. Ada bahasa Yunani itu Eha itu. Yang ada di Yunani itu Theos, bukan Ehad, Allah. Kalau Yunani itu Theos, kalau di Ibraninya itu Elohim, kagak ada Pak. Iya, Ibrani Elohim, betul. Iya, Elohim itu bukan Allah, bukan. Bagus ini kita coba namanya? Lihat Google pula dia, lihat Wikipedia. Itu aja yang diluruskan supaya dia paham. Salah pencet dia. Buka Google itu nggak ada kata Allah, itu nggak ada, cuma ada Theos ya. Ke Ibrani Elohim. Kalau mau disandingkan ke bahasa Arab bukan Allah, tapi ilahun. Torab ya Ustaz. Ya, Arab bisa. Ilahun bukan Allah. Ilah itu kalau di Indonesiain Tuhan. Sembahan. Iya. Iya betul. Moderator ditahan dulu ya, biar Bang belajar dulu ya, moderator. Dan jangan lupa tap layar ya, teman-teman. Mudah-mudahan sampai pagi. Mudah-mudahan jangan rungkat. Jangan rungkat sampai pagi. Mudah-mudahan rungkat. Gue mau tidur. Biasa sampai pagi. Setelah sholat subuh baru kemarin ada ngomel kemarin. Nah itu marah-marah. Kenapa dikasih? Kadang-kadang subuh itu banyak nek ngomel-ngomel marah-marah ke kita. Makanya Bunda Rahma sekarang tidur dulu biar nanti gantiannya subuh Bunda Rahma. Tadi suara saya didengar enggak ya? Enggak didengar. Oh, enggak didengar ya. Aduh. Satu device gitu. Ada 2 HP gitu. Kalau mau buka Google atau aja. Oh, buka aplikasi Pak ya nggak bisa Pak. Oh iya, saya coba baca Wikipedia tadi, artinya bukan baru kali ini kita berdebat, tapi memang sudah ada perdebatan sebelumnya terkait dengan masalah Trinitas, Tritunggal ini. Jadi saya coba. Sebenarnya tidak mau memprotes Tritunggal Anda itu, yang penting jangan pakai kata Allah, itu aja. Ya, setuju. Mau Anda Tuhannya 3 silakan saja, tapi jangan Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, jangan pakai. Bilang aja Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, ya monggo. Iya monggo, betul. Itu aja. Iya, setuju. Karena Allah itu sembahannya umat Islam Pak. Jangan dibilangin itu Allah Anak, Allah itu kami itu tidak beranak Pak. Yang saya pahami kita sama-sama monoteisme ya. Artinya kita sama-sama mengakui Tuhan yang satu, Tuhan yang bisa besar. Pak, Kristen itu nggak monoteis Pak. Kristen monoteis kok. Ya itu 3 Pak. Ya, 3 itu yang dimaknai sebagai 3 pribadi itu. Ya justru itu Pak, 3 pribadi kok. 3 Pak, namanya pribadi beda-beda Pak. 1 tetapi dalam apa ya? Penjelmaan Allah itu sendiri. Nggak bisa Pak, Tuhan nggak pernah menjelma Pak. Nggak ada, itu ajaran pagan Romawi Pak. Zeus, dewa Zeus menjelma. Krishna, nah itu baru itu Pak.
Kalau ajaran para nabi nggak ada yang namanya Tuhan menjelma, Pak. Ini ajaran sudah beribu-ribu tahun yang lalu udah dibudayakan oleh pagan Romawi. Itu Roma itu apa? Dewa-dewa yang menjelma menjadi manusia, Pak. Itu. Ini siapa yang bilang di bawah itu? Siapa mulai satu muncul? Saya udah dari tadi berjam-jam dari tadi. Berjam-jam, Pak. Pak belajar dari tadi, tak? Dari tawaris. Iya, jam. Tadi 4 jam. Ya. Ini naik ke sini mau apa dulu? Anda tahu nggak Pak belajar di mana munculnya mulai Trinitas itu, Pak? Trinitas. Iya. Ya karena dibuat oleh siapa? Itu kalau nggak salah tadi saya baca-baca mulai dari terjadi perdebatan doktrin mulai dari Konstantinopel dari abad keempat. Belum abad keempat sih, masih abad ketiga sih. Konsili 325 mulai dari situ, Pak. Iya, konsili 325 iya, benar. Baca aja hasil konsili itu, Pak. Di sana itu konsilinya pernyataan kesimpulan imam konsili hanya ada satu Bapa ya, dan ada satu Tuhan yaitu Yesus. Ya di situlah pertama kali itu Yesus disetarakan dengan Bapa yang di surga gitu, Pak. Memang terjadi perdebatan. Jadi memang kebetulan saya dari Calvinis. Nah, Calvinis juga, ya kebetulan kan saya Protestan Calvinis, ya. Mulai dari Martin Luther melakukan protes terhadap Katolik, ya, iya. Dan keluar Martin Luther, setelah itu saya dari Calvinis. Nah, Calvinis juga seperti itu ya. Iya. Jadi Pak, makanya di aliran gereja Protestan saya dalam pengakuan iman rasuli kami hampir sama dengan Katolik ya, sama kan? Tapi bisa beda Pak, beda kitab, beda jumlah. Tapi dalam iman Katolik itu kan mereka satu lagi, mereka kan apa ya? Katolik ada Makabenya Pak, Bapak nggak ada. Makabe itu apa? Ya kitabnya yang kelebihan itu Pak, dia kan 73, Anda 66. Oh iya memang benar. Itu beda banget Pak. Kalau Katolik itu masih bisa mendoakan orang yang mati misalnya ya. Misalnya ada Katolik orang tuanya meninggal, masih bisa didoain. Kalau Protestan nggak bisa Pak. Jadi kalau Anda Protestan itu orang tua Anda meninggal itu nggak bisa didoain lagi Pak. Baca aja Pengkhotbah 9 nomor 5 Pak. Pengkhotbah 95 Pak, coba baca Pak. Suara Bang Santo kecil, suara Bang Santo gedein dikit Bang Santo biar kedengeran. Habis ini deh, coba baca dulu Pengkhotbah 95. 95 nomor? Pengkhotbah 9 nomor 5. Oh, 9 nomor 5. Gini aja deh Bang Handi, saran buat seluruh Kristen di seluruh dunia, adakan lagi konsili pemilihan Tuhan gitu. Ntar dulu Bang, biar dia baca dulu Pengkhotbah 9 nomor 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Nah itu artinya apa Bang? Kalau misalnya nih Pak belajar, maaf ya, orang tua Anda misalnya jenderal bintang 3, itu kalau udah meninggal orang tua Anda itu ya tidak ada lagi upah buat mereka, nggak bisa didoain lagi. Bahkan kenangannya dia itu Pak, foto-fotonya harus diturunkan. Oh bapak saya jenderal dulu, ini nggak bisa Pak. Tidak ada lagi kenangan, habis total Pak, kecuali harta warisan Pak dan dosa waris. Prof Andi, tadi kan kita Protestan sama Katolik kan berbeda nih. Nah berarti ada dong di antara dua ini, kitab ini, yang mana yang bukan firman Tuhan, yang mana firman Tuhan, kayak gitu kayaknya. Ya kalau itu sih bisa kita cek, ceknya Makabe dari mana gitu. Iya makanya. Maksudnya di antara dua ini yang mana kira-kira yang salah? Dua-duanya bisa ditanyain. Coba Pak, pelajari dulu Pengkhotbah 95 Pak. Jangan sampai Anda rugi jadi Kristen nih Pak. Kasihan orang tua Anda loh sia-sia. Mestinya ini menggetar, Pak belajar, mestinya ini menggetarkan hati Anda kalau Anda masih mencintai orang tua Anda. Alhamdulillah kami di Muslim itu
Insya Allah ya, orang tua kami, para pendahulu kami meninggalkan 3 perkara yang tidak pernah putus, yaitu apa? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Pas lu diam dulu, saya ikut nanti kau. Ya kalau kami muslim jelas, doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dengan amal jariah. Kalau Kristen itu kagak ada. Orang tua lu meninggal itu nggak bisa didoain, tidak ada upah lagi. Bahkan kenangannya dia harus dilupakan. Jadi mulai malam ini teman-teman Kristen kalau masih tunggu dulu Pak Endi. Diam dulu. Enggak, saya bantah gitu loh. Jangan dibantah dulu. Jangan dibantah dulu. Ini Kristen ini kok suka motong-motong ya? Jelas datanya itu loh. Jadi mulai malam ini Pak belajar, kalau Anda masih menyayangi orang tua Anda, lepaskanlah diri Anda dari keterikatan pengkhotbah 95 itu. Kenapa? Ya tidak ada gunanya lagi gitu loh. Kembalilah ke Islam. Insya Allah kalau Anda menjadi anak yang soleh, terus orang tua meninggal dalam keadaan Islam, di masa hidupnya dia pernah menyumbang 1 keramik di dalam masjid, insya Allah amal jariahnya selalu mengalir. Dan kalau dia pernah mengajar ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk umat, untuk kemaslahatan umat, insya Allah ilmunya mengalir terus. Insya Allah kalau Pak belajar menjadi anak yang soleh, insya Allah doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Anda masih Kristen, Anda akan dikekang oleh pengkhotbah 95. Saya bicara sama belajar, bukan kau. Diam. Oke, begini. Di pengkhotbah 5 ayat 9 itu saya yakini itu bahwa begini, secara tubuh saya secara manusia, toh hari-hari ini ketika di kami orang yang sudah meninggal, kan waktu kita tidak habis lagi dengan mereka, tubuh mereka telah menjadi debu tanah kan, sedangkan iman saya, roh mereka telah berada di surga. Rohnya milik Allah kan, selesai. Di mana ada Pak? Di Bible Anda ya? Itu kalau Kristen meninggal rohnya langsung ke surga, di mana Pak datanya? Jaminannya Yesus Kristus itu yang tadi. Di mana Pak? Tidak ada jaminan dari Yesus, kamu menuhankan saya otomatis masuk surga. Justru Yesus berkata di Matius 7, 21 sampai 23 itu, yang menuhankan Yesus, yang bermukjizat atas nama Yesus, yang mengusir setan atas nama Yesus, Yesus sendiri menjamin, enyahlah kau dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan Pak. Baca aja Pak, Matius 7, 21 sampai 23. Artinya bahwa kita punya jaminan itu Yesus, karena dia datang mengajarkan bahwa aku telah menebus kamu, ya kan? Menebus apa Pak? Menebus dosa-dosa. Dengan cara apa? Ya mati di kayu salib ya. Itu kan ajaran permintaan dewa Molok Pak. Yesus waktu hidup nggak pernah tuh mengatakan aku nanti mati dibunuh untuk menebus dosamu. Tidak kan, Yesus kan mati sebagai pengganti untuk kita itu. Itu ajaran siapa Pak? Yesus itu kan mati dulu atau sudah nggak ada di muka bumi baru dibuat data itu, kan Banyumas tadi udah nerangi dari awal. Penulis Bible Anda itu ya ditulis setelah Yesus sama Masia nggak ada di muka bumi. Jadi apa yang Anda pegang itu tanpa sepengetahuan Yesus. Buku yang Anda baca itu Yesus nggak tahu. Yesus nggak memberi legitimasi. Itu loh. Gimana dalilnya? Yesus nggak ada Pak. Yesus nggak ada. Baru disusun yang Anda baca itu. Siapa yang berhak? Siapa yang mempunyai hak paten? Siapa yang mempunyai power? Yang mempunyai daya atau mempunyai kekuatan mengintervensi bahwa inilah yang pantas yang dikanon. Ada yang dibuang, ada yang apokrif, ada yang dikanon. Siapa yang mempunyai itu Pak, legitimasi itu Pak? Kanonisasi itu kan sudah sepakat bahwa itu firman ya. Siapa yang mengkanon Pak? Siapa yang mengkanon? Ya kanon itu para nabi-nabi terdahulu. Enggak lah, Yesus enggak ada lagi Pak baru dikanon. Semua murid Yesus sudah enggak ada Pak. Itu kisah perjanjian baru kan.
Itu kisah perjanjian baru. Ya udah kembali dulu Pak. Kembali dulu Pak, Pengkhotbah 95 Pak. Apa maksudnya? Oke. Ya maksudnya kan kalau orang yang sudah mati berarti tubuhnya kan kembali. Enggak ada Pak, tidak ada upah lagi. Baca Bunda Rama dulu deh Bunda. Kencangin. Tidak ada. Terus kita ngapain berdoa di kuburan? Ngapain kita berdoa di kuburan? Enggak perlu ke kuburan kali Pak, biar dari rumah juga bisa mendoakan toh. Ya bisa, tapi sudah selesai. Kalau di sini kan sudah selesai pengkhotbah itu kan perjanjian lama. Pak, baca dulu Pak, alangkah jahatnya Pak, alangkah jahatnya Pengkhotbah 95 itu terhadap orang yang sudah meninggal Pak. Baca Pak. Tidak ada upah lagi buat mereka. Kenangannya juga dilupakan kok. Bacain dong, kencangin dong, bacain teman-teman. Masalahnya di mana? Karena orang-orang yang hidup tahu udah kita baca dan kita udah tahu. Lu diam dulu, kayak pas saya ngomong sama belajar bukan sama lu, gua kick juga nih. Iya. Dengar saya baca dulu. Ya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Nah itu. Jadi orang mati itu tidak ada upah lagi, kenangan dari mereka sudah lenyap. Apa maksudnya itu Pak? Artinya ya orang mati itu udah nggak ada masalah, Anda lupain semua. Iya sudah selesai. Sudah selesai. Iya sudah selesai. Jadi kecuali dia kenangannya nggak ada lagi Pak. Kenangannya nggak ada lagi selesai. Jadi tugasmu semasa Anda hidup, lakukanlah amal baik, perbuatan yang diajarkan oleh firman, itu maksudnya. Tetapi kalau Anda sudah mati, berarti tubuhmu ini fana, tubuhmu ini kembali kepada tanah, debu tanah itu. Sedangkan rohmu itu punya siapa? Coba saya tanya balik. Roh jiwamu punya siapa? Kalau di Islam jelas Pak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Jelas kalau di Islam. Ya berarti sangat jelas juga kan. Ini kan di sini kan juga jelas. Berarti sudah tidak ada. Iya toh. Berarti tidak ada kenangan lagi bagi mereka. Ini kan pesan firman Tuhan kepada kita bahwa orang yang sudah mati, yuk tidak perlu kita doain. Baca Markus Pak, baca Markus 9. Pak, baca Markus, setiap orang itu akan digarami api Pak. Baca Markus 9 berapa ya? 948 sampai 49 di ke bawah Pak itu. Enggak, sabar. Di 9 sudah paham. Di Markus 9 48 sampai 49. Markus 9 nomor 48 sampai 49. Sabar dulu, penjelasan saya sudah jelaskan belum? Ya udah Pak, udah lah, nggak usah bertengkar lah kita. Selesai udah. Jangan putar-putar toh supaya kita maju terus. Ya udah maju lagi Pak. Markus 9 nomor 48 sampai 49. Markus 9 48 sampai 49. Markus 9 48 ya. Sampai 49. Pas dia gatal banget mau ngomong Bang Handi. Markus 9 ya 48. Ya sampai 49 Pak. Kalau nggak salah ya. Benar nggak tuh ya? Lupa ingat. Iya kayaknya. Garami. Itu ya. Yesus dimuliakan kan? Markus 9 Pak. 49. Tunggu. Oke. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Maksudnya apa itu Pak? Digarami dengan api Pak? Setiap orang loh. Ngerti nggak setiap orang Pak? Tanpa kecuali Pak. Semua orang Kristen digarami dengan api Pak. Kalau Anda baca lagi di TSI-nya Pak. Di TSI-nya ya. Sebenarnya setiap pengikutku akan diuji dengan kesusahan yang rasanya seperti panas api. Itu loh Pak. Jadi tanpa kecuali itu orang Kristen itu Pak digarami dengan api Pak. Setiap orang kok. Oh ini perumpamaan ya. Waduh perumpamaan lagi Santo. Pusing gua. Pusing bagaimana? Gua baca dulu. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam?
Botol, dengar dulu baik. Itu temanya di atas itu kan siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Nanti di bawahnya pasal 49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Ya, baca dulu dari atas, baru saya tidak bisa langsung menerjemahkan ini karena bukan setiap orang perumpamaan itu Pak, itu berbicara masalah neraka. Baca tuh di atasnya tuh neraka tuh. Mana neraka? Lihat aja perikopnya Pak itu. Perikopnya siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Yaitu barang siapa dengan api kamu, Bang. Kamu pikir kecil, digarami, Bang? Kamu pikir digarami dengan api itu asinan? Garam itu tahu, api. Garam tahu ikan garam kau tahu. Kenapa kau bilang perumpamaan? Ini kayak Bang Suma saja menjelaskan. Kenapa? Kalau saya ngomong kok kenapa kok kepanasan? Kepanasan lagi. Jadi begini aja begini. Kita kembali. Saya ngomong sedikit nanti kalau kita diskusi komencret lah, tapi biarlah kalau sudah dikatakan apa ya? Kalau ngomong sedikit sudah panas pantatmu itu, kenapa kau? Dikatakan perumpamaan menelahi gitu. Nah, juga ini Pak, tapi begini Pak, belajar. Dalam konsili itu Pak, sebelum adanya Roh Kudus, itu ketuhanannya di situ kan, ini konsili kita berbicara ya. Ketuhanan Bapa, Putra dan Bunda Maria gitu loh. Sebelum datang konsili Efesus, digantilah Bunda Maria ini dengan Roh Kudus. Nah, kira-kira Pak ya. Takutnya tegus sekali di dalam Bunda dia. Sebentar dulu Pak. Kau tuh tinggal ribut saja. Pak, kalau di dalam konsili Pak, konsili kita berbicara konsili kan. Sebelum dilengsarkan Bunda Maria di dalam konsili Konstantin. Kalau kita lihat data di dalam konsili Efesus itu kan masih keturunan Bunda Maria, Bapa, Putra dan Bunda Maria di situ. Kalau kita lihat Theotokos tuh Mama Tuhan Bang Santo. Ya, itu di dalam konsili Efesus pada tahun 43 Masehi, 431 Masehi. Nah, tokoh-tokoh ini bertemu di konsili Efesus dan mensahkan Bunda Maria sebagai ibu Tuhan. Jadi di sini Roh Kudus belum ada Pak. Nanti dilengsarkan pada konsili Konstantin tahun 722 Masehi. Berarti kalau bersaing ya Bang Santo sampai dilengsarkan itu Mama Theotokos. Yang jadi pertanyaan gitu loh. Ini pertanyaan Tritunggal dari Bunda Maria ke Roh Kudus. Kan gitu. Nah, ini Bapak maksudnya kalau di dalam Yesaya 40 nomor 8 ya. Firman Tuhan itu selama-lamanya gitu. Iya. Keingat Bang pemilihan di tempatku ya. Dilengsarkan itu bupati terdahulu, sekarang beda lagi naik. Ya, kabar Bunda. Pemilu nomor 8 gini bunyinya. Bunda, kau diam dulu, itu konsepnya berbeda dalam pemilu. Lah itu kan suara terbanyak itu Theotokos, kenapa disingkirkan? Kemudian Roh Kudus muncul. Kalah suara Mama Tuhan Theotokos, kalah suara. Dengan abang ini ada bicara tentang bagaimana historisnya. Pemilu kalah suara. Tunggu dulu Bunda. Jadi bisa Bapak Santo saya lanjutin tadi mengenai api dulu ya, belum kelar nih saya nih. Ya. Jadi dulu kan. Iya mulai dari tadi api dulu kan belum selesai api. Di Lukas 3 nomor 16, habis ini langsung ke Santo. Saya mau juga istirahat. Lukas 3 nomor 16 nanti itu Bapak belajar, nanti juga nanti Anda itu akan dibaptis dengan api Pak. Jadi Lukas 3 16. Jadi tadi itu nanti digarami dengan api sudah, terus Lukas 3 16 dibaptis juga dengan api. Coba kau baca dulu Lukas 3 dengan 16. Iya. Abang punya Bible nggak di situ Bang? Coba saya baca. Ya, bantuin bacalah, kencangin. Orang lagi tidur, saya lagi sambil merokok ini. Ya, nanti dibantuin Pak. Lukas 3:16. Bentar. Lukas 3. Nah ini. Yohanes menjawab, ya. Dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu Pak. Jadi nanti itu ada pembaptisan dengan api Pak. Oke, mungkin pembaptisan dengan api. Yang satu tadi kan membaptis dengan Roh Kudus. Yang tadi Abang Santo dan api ya. Iya. Oke, satu Roh Kudus itu baptis ketika saya ada di Papua atau ada di Jawa. Toh, berarti kan Allah ini kan abstrak. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Ya, dia yang datang. Berarti dia akan membaptis saya dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan api Pak. Dengan api. Hangus badanmu Bunda kau dengar dulu. Kembali api berarti kau hangus. Artinya apa di sini? Saya nggak bisa membayangkan kalau orang dibaptis dengan api. Kalau dibaptis dengan air kan gini loh Bang, izin Bang. Dibaptis dengan air kan dicelupkan tuh. Kalau dibaptis dengan Roh Kudus, baru Bang. Ya izin dulu Bang. Garam, kalau dengan api ya sama saya dengan neraka. Kau masuk neraka, kau dalam api. Berarti dia menentukan kau masuk neraka atau masuk surga. Tapi ini bergandengan Pak, ini itu baptis. Di situ baptis. Izin dulu Bang, ini kan bergandengan. Kalau dibaptis dengan air, dicelupkan ke air. Kalau dibaptis dengan Roh Kudus, saya nggak bisa membayangkan Bang, karena ini roh dan dengan api. Jadi artinya kalau dibaptis dengan api, dicelupkan ke api. Itu maksudnya Bang. Silakan. Hangus lah kau belajar kalau dibaptis. Bunda, kau jangan tekan-tekan begitu, kau ini aduh. Satu-satu ngomongin satu-satu. Ada tamu itu bibelmu revisi dulu kalau nggak terima. Silakan Santo udah itu. Yang penting kan udah disampaikan nih, mau dia percaya mau enggak kan. Mohon maaf ya Pak belajar ya. Kita hanya menyampaikan Pak. Iya, betul. Itu api rohani, Bang Handi, api rohani. Api rohani. Memang ini saya juga belum paham api itu maknanya apa, tapi saya pikir teman-teman di sini kita diskusi bagus juga Bunda, tapi jangan masuk-masuk begitulah. Kenapa sama Bunda Rahma ini terus tegang terus Pak belajar? Ini orang ini. Kenapa kau takut kali sama aku kah? Tidak makan kau kok. Bunda, itu jaga mulut, jaga moncong juga baik Udah cukup. Silakan Santo, apa tadi itu? Kembali ke topik yang tadi. Sorry, terpotong. Lanjut. Nggak apa-apa. Nah, jadi ya tentang pembahasan Tritunggal ini, padahal di dalam Yesaya 40 nomor 8 kan itu firman Tuhan itu kan tetap gitu loh. Kalau kita lihat Yesaya 40 nomor 8 bunyinya gini ya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selamanya. Amin. Iya kan, selama-lamanya kan. Nah, poin selamanya. Forever. Iya, maksudnya tidak akan pernah berubah selama-lamanya kan begitu. Selama-lamanya. Semalam-malamanya. Ya, maksudnya selama-lamanya itu maksudnya kita tidak akan pernah berubah. Oke, saya jawab ya. Semalam-malamanya. Oke, dengar. Pada mulanya adalah firman. Bunda dengar. Pada mulanya adalah firman. Itu maksudnya pada waktunya tiba masanya, segala sesuatu ini kan menjadi bumi langit yang baru. Pak, pertanyaan saya Pak, nah, di dalam konsili itu gitu loh. Konsili itu kan pertama kan tidak ada Roh Kudus nih. Nah yang ada Tuhanannya di situ Bapa, Putra, dan Ibu Theotokos. Nah dilengsarkanlah ini, dilengsarkan pada konsili. Nah konsili Efesus itu menerapkan bahasanya ketiga Tuhan ini ya, Bapa, Putra dan Theotokos, pembawa Tuhan, Bunda Maria. Nah, setelah konsili Konstantin itu Konstantin ya. Dilengsarkanlah ini Bunda Maria, diganti dengan Roh Kudus. Ini bagaimana bisa Pak ini kok? Ini kalau misalnya sabar. Itu masa Koptik ya? Dilengsarkan. Itu waktu masa Koptik ya? Aku pokoknya di situ Pak, poinnya begini loh Pak. Ini tentang ketuhanan kan. Ini kalau berbicara tentang Bunda Maria dengan Roh Kudus itu kan beda Pak. Bunda Maria itu kan bukan Roh Kudus toh.
Ini saya kurang paham tentang konsep Bunda Maria, Bang Santos. Iya. Bang Santos. Iya. Gimana? Saya kurang paham tentang konsepnya ketuhanan sampai dengan konsepnya Katolik membawa Bunda Maria. Tetapi makanya, saya sedikit ya Pak. Makanya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116, nah di sini kata Guru Zuma tadi, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Nah terus lanjut di 17 itu, apa, maha suci engkau, itu bukan hakku, dan engkau mengetahui apa yang kuperbuat, kan begitu poinnya. Nah, jadi di sini yang jadi pertanyaan saya Pak, kok Tuhan, poin pertama konsili itu kayak kalau dikatakan musyawarah gitu ya. iya. Lengserlah Maria digantikan Roh Kudus gitu loh Pak. Kayak mereka sidang itu gitu. Bang Santo, pemilu itu, pemilihan Kampanyenya Tuhan. kurang ini, dana kampanyenya kurang nyogok, jadi kurang Jadi suara nanti tuh, gini aja Bang belajar ya Bang Santo. Tahun 2024 ini masukin kandidat baru gitu. Kandidat barunya betul. Firman. Itu aja. Jawab tuh Pak belajar. Iya toh? Iya. Ini Barangkali saya pikir gimana? saya pikir kita jangan ini bicara firman, tapi memang firman itu ya dan amin pastinya ya. Karena itu kita adalah monotheism. Jadi di sini kita belajar. Dari mana monotheism Oten? Botol. Tiga tadi. Botol, sabar dulu kan kita ini. Monotheism, klaim-klaim lagi. Bukan, kita ini membeda. Saya ini tahu, saya punya Allah Bapa itu. Yang cocok itu sama Pak belajar itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Itu. Oke. Ini kan persoalan doktrin. Yang kita bicara tentang konsili itu kan bicara tentang doktrin ini, historisnya ini. Jadi pertanyaannya Bang Santo, kenapa Theotokos nama Tuhan kalah suara? Kenapa? Ya sudah. Dana kampanyenya kurang. Kita lengkapi persoalan pertanyaan itu. Karena Pak, kalau kita lihat ya data-data tentang konsili, ada satu yang penegasannya memang Yesus tidak pernah sehakikat dengan Tuhan. Misalnya contoh kalau saya bawa itu Arianus atau Tertullian, di situ sampai ada pembantaian loh. Kalau dibaca. Jadi yang tidak mengakui tentang Trinitas ini Yesus ini malah sampai ada pembantaian loh. Iya, Arianus itu dibantai. Arianus, itu gitu loh. Benar, Arianus dibantai, dibunuh ya. Sampai juga itu mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi karena tidak mau dihalang-halangi ini bapak-bapak gereja dengan trinitasnya, dibantai semua. Nah kau bilang lagi sekarang kau ini monotheism. Dari mana itu? Ini kan kau mau ajar saya kah? Kau balik ini lagi. Terus kita banyak ngeyel mula. Gini Pak, kalau kita lihat Yesaya 40 nomor 8 ya. Kalau kita simak di sini ya. Di sini dikatakan tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-malanya, kan begitu. Nah, ini kata selama-lamanya Bang Santo. Iya, tidak pernah berubah gitu loh. Firman Tuhan ini maksudnya kan tak pernah berubah gitu. Nah, sekarang kalau selama-lamanya, forever, selama-lamanya, karena pada maksudnya selama-lamanya itu maksudnya tidak akan pernah berubah firman Tuhan ini. Nah, kalau kita lihat di dalam Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, Ayub 9 nomor 32. Di situ dikatakan firman Tuhan nih kan. Nah, Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Ya, nah, Hosea 11 nomor 9, Ayub 9 nomor 32. Terus 2 Tawarik 6 nomor 18, bumi tak mampu menampung Tuhan. Ya toh? Iya. Terus Keluaran 9 nomor 14, tidak ada Tuhan seperti aku di seluruh bumi. Ini berarti firman ini kan tetap untuk selama-lamanya ini kan? Iya. Nah, firman tetap untuk selama-lamanya. Iya, kok tiba-tiba ada data yang mengatakan telah lahir Tuhan di kota Daud. Ada data mengatakan Tuhan itu ada di bumi. Nah gitu loh. Atau firman itu menjadi manusia. Padahal di dalam perjanjian lama ini yang dikatakan tadi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya itu kan tak pernah dapat di dalam perjanjian lama toh.
Bukan semalam-lamanya, bukan semalam, tapi selama-lamanya, Iya, forever. selama-malanya itu. Pokoknya itu maksudnya firman Tuhan. Nggak pernah berubah. Semalam-malaman. Nah, kan Oke. begitu, Pak. Oke bang, itu Selama malanya. Bukan cuma lahir bagimu. Coba kita beda ini kalimat ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya toh? Iya. Berarti siapakah dia? Yesus kan yang lahir itu. Ya. Padahal dikatakan di dalam bilangan 23 dan 15 itu kan termasuk pernyataannya itu, walaupun itu di dalam perjanjian lama, karena Matius 5 nomor 17 kan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi, yang sambung tadi dengan Yesaya 40 nomor 8. Firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Kan begitu, Pak? Ya, Bumi tidak betul. mampu menampung Tuhan, mau apapun itu. Tapi dia yang akan datang, itu yang masuk dalam perjanjian baru. Itulah yang terjadi pada konsili Nisea. Terjadilah perdebatan, artinya reinkarnasi Allah sendiri, Allah Bapa itu dalam wujud manusianya, dalam wujud anak itu. Makanya hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus di kota Daud. Terus bilangan 23 nomor 19 itu kan, Yesaya 40 nomor 8 kan, telah malah nggak akan pernah berubah tuh itu firman Tuhan. Kenapa telah lahir Tuhan di kota Daud, Pak? Padahal Tuhan itu kan bukan manusia dan bukan anak manusia. Bumi tak mampu menampung Tuhan. Yesaya 40 nomor Sekarang bisa cerita Yesus lahir di kota Daud itu benar apa enggak? Menurut yang tertulis kan, Yesus lahir di kota Daud toh, terlahir Tuhan di kota Daud. Yang pokoknya Tuhan yang lahir itu manusia gitu loh. Maksudnya. Berarti itu benar kan? Sekarang konsep bohong, itu bohong. Gimana? Bunda, kau sabar kata si dulu. Paulus bota, dengar kata si Sekarang Paulus. konteksnya Yesus kita, harus mati dulu. Yesus, Roma 4:9, Roma 4:19. Roma 4:19. Yesus mati dulu. Lahir nomor 9. 14:9. Yesus mati dulu, barulah dia bisa jadi Tuhan. Kalau tidak mati dibantai, nggak bakalan jadi Tuhan. Berarti bohong si Lukas. Sedikit Pak belajar. Kalau dikorelasi di dalam Roma 14 nomor 9 itu nggak nyambung juga. Nah, terus kalau dikorelasi juga di dalam Lukas 2 nomor 22 gini Pak. Sekarang kalau pemahaman Tritunggal waktu dia lahir ini kan sudah ketritunggalan di situ. Kalau misalnya ditarik ke Tritunggalan kan. Ya, jadi telah lahir Tuhan di kota Daud ini berarti sudah lingkup itu 3 tapi 1, betul? Tetapi kenapa di dalam Lukas 2 nomor 22 yang ketritunggalan ini diserahkan kepada Tuhan? Pada telah lahir Tuhan itu dikatakan Yesus itu Tritunggal kan begitu? Berarti tetapi Tuhan diserahkan ke Tuhan. 3 tapi 1 diserahkan lagi kepada Tuhan. Tuhan. Jadi 2 Tuhannya, Yesus Tuhan yang lahir Tuhan diserahkan lagi kepada Tuhan. Banyak kali Tuhan mau bilang. Jadi begini, Saudara begini, poinnya begini ya. Ketika Yesus lahir, ya, ketika dikatakan telah lahir Tuhan, berarti konsep ketritunggalan itu kan sudah melekat di situ. Oke? Ya, setuju. Setuju. Nah, setelah melekatnya ketritunggalan ini pas dia lahir, kenapa di dalam Lukas 2 nomor 22 ketritunggalan ini diserahkan lagi kepada Tuhan? Ada lagi Tuhan baru, berarti apa? Tuhan pada ketritunggalan sudah melekat di situ kan? Apa ya? For bahas istilahnya ya, tritung for God. For thing. Nah itu tritung tunggal di situ. Itu apa Tuhan, Bang Santo? Bang Santo, maksudnya apa konsep baru lagi itu? Iya Ustaz. Iya kan, jadi ini loh apa? Telah lahir Tuhan di kota Daud. Berarti Yesus ini kan dipahamkan tentang ini begini di dalam Bible telah lahir telah lahir Tuhan di kota Daud. Kemudian umur 8 hari Yesus yang Tuhan yang lahir ini diserahkan lagi kepada Tuhan. Tritunggal. Sekarang kita bicara tentang konteksnya perdebatan Nisea konsili, toh? Itu. Jadi kita tidak
Tadi konsili kan udah nggak mau dibahas Tuhannya yang keempat. Bukan. Sekarang kan nanti kita jadi berdebat tentang 3 Tuhan lagi. Kita kembali lagi. Tapi sekarang ini saya sudah ini. Poinnya gini Bang belajar. Poinnya gini, mohon maaf ya. Poinnya gini, Tuhanmu itu dirumuskan oleh manusia. Konsep ketuhananmu itu yang merumuskan itu adalah manusia Bang. Itu Bapak gereja, bukan firman murni dari langit atau dari Tuhan, tapi dirumuskan oleh bapak-bapak gereja dengan tumben kebenarin Bunda Rahma. Biasanya nyalahin Bunda Rahma, tumben kebenarin. Kalau dia tidak benarkan, ku bantah kau terus. Aduh. Benarkan saya. Betul tuh? Ini sama bapak gereja. Mulut bantah. Kurang ajar. Bang Ibunda Rahma sama Bang Santo, Bang Handi, saya izin pamit dulu ya, mau istirahat sebentar ini. Iya, Ustaz Yusuf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Tri yang dia tulis-tulis di bawah ya. Tri naik Tri. Udah, kau nggak usah peduli yang di bawah, yang di atas aja. Tidak, saya mau sini kritisi Bunda kasih edukasi. Jadi begini, maksud saya, tadi kan kita sudah diskusi panjang lebar banyak. Terus saya kembali tadi jeda sedikit, saya belajar tentang bagaimana sejarah Tritunggal. Karena memang di dalam Alkitab tidak menjelaskan tentang Tritunggal itu, 3 Tuhan itu tidak ada kan. Terus jelas saya sudah pelajari itu coba. Namun sekarang ini persoalannya adalah teman-teman tidak mengakui bahwa keputusan bapak-bapak gereja yang tadi kita diskusi lagi yang terlebih dahulu itu, bahwa mereka mengakui keesaan Tuhan di dalam tiga identitas itu. Nah, ini yang maunya mendapat pencerahan dari teman-teman. Menurut pandangan kalian seperti apa gitu? Iya, sumber keimananmu itu, sumber keyakinanmu itu bukan berdasarkan pengajaran para nabi atau pengajaran Yesus, tapi berdasarkan tadi itu konsili-konsili Bang. Jadi disampaikan tuh konsili Nikea, konsili Nikea 325 itu kan dirumuskan Yesus itu ada ilahinya. Kemudian setara dengan Bapa kan, kemudian berlanjut masuklah Theotokos atau Mama Tuhan kan, Maria dikatakan Mama Tuhan. Theotokos, logos itu firman, Theotokos, Mama Tuhan. Mama. Kemudian di Efesus itu kan konsili Efesus, kemudian konsili Konstantinopel itu terakhir 400 sekian, barulah Yesus itu ternyata 100% manusia sekaligus 100% ilahi. Jadi dia manusia sekaligus Tuhan. Ya ini yang kalian imani sampai sekarang ini. Nah, jadi kalau kita bilang Yesus itu begini, itu kan kedagingannya. Jadi begini, Yesus kan ilahi. Itulah kalian. Tapi dia lalu naik ke surga, itu kan dia naik, dia tidak mengalami kematian. Di langit Bang, terangkat ke langit, Uranon. Bahasa aslinya Uranon, bukan paradiso. Uranon langit. Kalau paradiso surga. Tapi coba ikuti ajaran Yesus. Kalau Anda ikuti ajaran Yesus, pasti Anda tauhid. Monoteisme, coba ikuti ajaran Yesus. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu ajaran Yesus. Tidak ada Yesus mengajarkan harus mengibadi bahwa dia diutus oleh Bapa. Berarti kan dia diutus oleh monoteis itu Allah kita yang kita sama-sama mulai akur dia. Jodoh kayaknya. Mulai pinter. Nah, contohnya begini Pak Jokowi. Jokowi itu taruhlah presiden. Dia memang dia presiden kan. Kemudian ada dutanya, duta besarnya dia utus duta besarnya ke sebuah negara. Di sebuah negara ini siapa ini? Duta besar ini mewakili pemerintah Jokowi di sana kan. Segala sesuatunya diserahkan kepada duta besar ini untuk mengurusi masalah-masalah apa yang diinginkan Pak Jokowi di sana kan. Itu duta, Yesus itu duta. Karena Tuhan bagaimana mungkin turun ke bumi? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa membuat engkau. Makanya utusannya itu yang diutus tuh untuk mewakili dia. Ya, begitu ceritanya. Yesus adalah duta, utusan. Setuju.
Bagus. Ini Leni sama Adi Rosa Muslim apa Kristen? Leni. Tidur kayak di atas. Enggak bersuara, udah bersuara. Andi Rosa Muslim apa Kristen? Tadi bersuara. Andi Rosa itu masih saudara dengan Bunda karena itu nama Andi berarti dari Sulawesi. So tahu. Oh, siapa tahu dari sini betulan. Tahu Jadi begini, jadi kalau kamu selamat, kau ikuti tuh petunjuk-petunjuk Yesus. Hanya menuhankan Allah satu-satunya. Ketika dicoba iblis, ketika dia dicoba iblis. Ada tertulis bahwa malaikatnya akan menantang engkau sehingga kakimu tidak terantuk. Lah kata Yesus, ada pula tertulis bahwa ketika Yesus berkata, ada pula tertulis bahwa engkau harus berbakti kepada Tuhan Allahmu. Hanya kepada dia saja engkau berbakti. Kepada dia saja engkau berbakti. Bukan kepada Yesus. Amin. Yesus itu utusan, kurir. Yesus pembawa firman. Yesus itu firman. Maksudnya dia membawa firman dari Allah sendiri. Kalau dia membawa firman, gini, apa kata Yesus di Yohanes? Segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Atau kata Yesus juga di Yohanes ya. Apa yang kudengar dari dia, yang kudengar dari dia itu Allah, itulah yang kusampaikan kepada dunia. Firmanmu telah kusampaikan kepada dunia, Yohanes 17:16. Firmanmu telah kusampaikan kepada mereka dan dunia membenci mereka sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi tidak bisa kok tuh tidak lolos Yesus tuh untuk disandingkan dengan sama serupa atau sederajat dengan Bapa atau Allah Bapa. Enggak. Segala firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka, Yohanes 17:16. Dunia membenci mereka. Mereka siapa? Pengikutnya menurutnya. Sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Bukan dari dunia. Yohanes 17:14. Yohanes 17:16. Di situ tertulis lagi bahwa dunia membenci mereka sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dipertegas lagi situ. Yohanes 17:16. Memang Bunda, ini saya bisa undang khotbah di gereja ini. Amit-amit. Amit-amit bagaimana? Bagus sekali nih. Suruh ke sini pendetamu, kita diskusi. Bukan gereja dan masjid kan sama bicara tentang firman. Kalau saya ke gerejamu itu rata-rata bau babi. Siapa tahan juga di situ tuh? Kalian buat makan babi, bau lah. Dengan unta kan sama, babi dan unta kan sama dalam Bible sama unta. Babi itu makanannya jorok. Di dalam Yesaya, Bang, di Yesaya 66, babi dan tikus binatang yang menjijikkan. Yesaya 66, babi dan tikus binatang yang menjijikkan dipersembahkan. Mulai berantem lagi. Tadi akur, sekarang berantem lagi. Apa saja panggil ke gerejanya? Bau babi semua dipanggil ke gerejamu. Suruh ke sini pendeta sama Bang Zuma itu. Gimana? Babi dan unta kan sama yang diharamkan. Tidaklah. Mana ada binatang? Mana ada data-data Bibelmu? Unta itu binatang menjijikan. Kalau babi ada. Babi dan tikus binatang menjijikan. Coba buka. Saya mau tunjukkan ya. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih. Bukan Nabi Ibrahim. Mana Nabi Ibrahim makan babi? Itu kan di Imam. Ada. Ya tidak ada Nabi Ibrahim makan babi. Mana datanya Nabi Ibrahim makan babi? Kau lah Kristen ini Bang. Ibrahim disuruh menyembelih onta, sapi dan kambing kan? Onta itu apa? Itu bukan. Itu kan nanti bicara binatang-binatang yang menjijikan, yang bau. Makanya tadi jangan makan babi Bang. Kau makan babi banyak-banyak berkocium ketekmu itu bau. Babi terus. Mana kau pernah jadi ketek? Di Yesaya 66 babi binatang menjijikkan. Nggak mungkin Tuhan berfirman seperti itu kalau nggak beneran, nggak betul. Babi di situ dalam bahasa itu apa? Babi itu babi hutan itu, bukan babi pelihara. Babi kota, ada babi hutan, ada babi kota ya. Editan itu Bang, tambahan itu hutannya itu ditambah kemudian. Itu bahasa aslinya di situ di dalam terjemahan itu kan bukan
bukan babi yang dimaksud itu, babi hutan itu, babi yang bilang ditambah. Bentar, ini Leni Simanjuntak, Muslim apa Kristen Leni? Tersadarlah kau Pak belajar biar kau selamat. Oh, nggak ada suara tidur. Ya, sudah mau menuju, tapi Bunda cara-cara Bunda ini keras sekali. Jangan gara-gara saya, ini demi keselamatanmu. Kalau nanti di neraka bukan saya yang kau temui, tapi Tuhan. Saya ketemu Yesus. Mana Yesus? Pasti kau akan pasti kau diusir. Matius 7 tadi kau disampaikan. Bagi mereka yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, aku akan berkata, jangan daripada aku belajar. Engkau Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu akan diusir Yesus. Buya Sakur juga suatu itu bahwa Yesus Tuhan. Itu. Dia siapa? Buya Sakur. Iya, Buya Sakur sudah meninggal. Gus Dur juga mengakui itu. Belajar, kalau kau mati tidak ada Buya Sakur yang datang bantu kau. Kau sendiri yang berhadapan dengan Tuhan, pengadilan Tuhan. Enggak ada yang menolong kau, pendetamu siapapun.